Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardhu wudu kemarin ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat. Inda ghaslil wajhi, karena niat itu pengertiannya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi atau muqtarinan bi fi'lihi sama. Yang bisa dibaca dua, muqtaranan sama muqtarinan. Baca dulu saya. Jadi bi fi'lihi berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Kemarin kalau sebaliknya itu namanya apa? Azm. Apa? Jadi antara niat sama azm keduanya itu punya perbedaan. Ya. Kalau niat itu apa? Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Makanya di sini an-niyat inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Karena wajah itu awal daripada furudul wudu. Jadi berbarengan dengan membasuh wudu, itu namanya niat. Makanya ketika wudu itu niatnya ketika membasuh wajah, berbarengan. Jadi nah, itu namanya niat. Kalau berbarengan dengan pekerjaannya muqtarinan bi fi'lihi, itu namanya niat. Tapi kalau sebaliknya, artinya tidak berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya azm. Apa namanya? Azm. Nah, dibaca. Fa in taraha anhu summiya azman wa takunu niyah 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Itu. Lanjutkan. Furudul wudu, kemudian kemarin wasunanuhu asyratu asya. Ada 10. Sebenarnya bukan cuma 10, tapi dalam kitab ini, dalam kitab takrib itu masih disebutkan 10. Sebenarnya banyak. Ya kan kemarin kita membahas tentang mutawalat, kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang banyak pembahasannya. Makanya kenapa kitab itu ada tingkatannya. Yang pertama apa kemarin Anda bilang? Matan. Itu yang paling bawah. Ya enggak, matan. Jadi dalam kitab itu pasti ada tingkatannya, ada derajatnya. Yang pertama paling rendah itu apa? Matan. Nah, matan itu nggak cukup kalau cuma sekedar matan. Karena kelemahannya matan, apapun sempurnanya itu pasti ada kurangnya. Itu pasti. Yang namanya manusia, ya enggak? Pasti ada kurangnya. Makanya ditambahi namanya syarah. Nah, matan, syarah, kemudian yang saya tahu itu namanya hasyiyah. Kalau contohnya kalau dalam kitab ini misalnya, pertama takrib, paling rendah. Kalau dalam nahwu jurumiyah. Terus syarahnya lagi apa? Syarahnya takrib fathul qarib. Hasyiyahnya baju, hasyiyah al-baju. Kalau jurumiyah contohnya apa? Jurumiyah kan udah mata nih. Syarahnya apa? Yang punya ente Tuhfatus Sani. Itu syarah jurumiyah. Nanti ada hasyiyahnya lagi terus. Nanti ada juga nanti namanya ada juga takliqat dan takrir ya. Jangan terpatok pada harokat yang ada. Biasanya kan cetakannya yang salah. Kalau kita sebagai orang yang belajar nahwu, yang tahu ilmunya, dia harus tahu bacanya gimana. Jangan terdikte oleh cetakan. Kadang memang seperti itu. Bahkan nanti ada yang hurufnya beda, titiknya beda. Itu juga nanti fatal biasanya salahnya. Makanya ada cerita. Jadi ada cerita. Namanya Tumal Hakim. Tumal Hakim. Beliau itu punya ayah, seorang ilmuwan. Bahkan dikatakan itu alim, bisa ngarang kitab. Dokter. Alim dalam bidang apa? Kedokteran. Dalam bidang medis. Itu sampai ayahnya saking pinternya itu bikin kitab, ngarang kitab tebel. Nah, lama kemudian ayahnya itu wafat. Ini cerita bahwa yang namanya titik dalam kitab itu sangat diperhatikan, sangat penting. Apapun yang ada dalam kitab, baik itu harokat, huruf, titik bahkan itu harus sangat diperhatikan karena bisa salah fatal. Ini contohnya cerita. Namanya Tumal Hakim. Jadi ayahnya seorang ilmuwan yang ngarang kita terus kemudian apa? Ayahnya wafat. Nah, sebelum ayahnya wafat itu Tumal Hakim
itu nggak pernah baca kitabnya ayahnya, jadi nggak pernah baca kitab sama sekali. Tapi setelah ayahnya wafat, itu kepo. Tumal Hakim itu apa? Kepo, pengen baca kitabnya ayahnya. Apa sih kira-kira isinya, isi kitabnya? Katanya ayah saya seorang profesor, orang yang ahli dalam bidang kedokteran. Kitabnya itu isinya apa? Saya kepo, pengen baca, pengen meneruskan perjuangan ayah saya. Ketika baca kitabnya, dia baca-baca, ya kan, baca-baca. Sebelumnya itu ada orang yang tanya tentang penyakit, karena tadi ayahnya seorang dokter. Nah, berhubung ayahnya itu sudah wafat, sudah meninggal, akhirnya apa? Akhirnya gantinya anaknya. Tanya orang tadi yang punya penyakit, tanya ke anaknya, saya punya penyakit ini sebenarnya, ini obatnya apa? Obatnya apa? Saya udah ke dokter ini nggak sembuh, saya ke rumah sakit ini nggak sembuh, ke ilmuwan ini segala macam dokter nggak sembuh. Tolong carikan, usaha sebisa mungkin. Akhirnya berhubung bapaknya punya kitab tadi kedokteran, baca sendiri tanpa guru. Ini bahayanya apa? Belajar tanpa guru. Jadi belajar baca sendiri itu bahaya juga. Ya, makanya ada istilah laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Apa? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad keilmuan, pasti orang itu akan mengatakan, akan berargumen seenaknya. Jadi ya belak-belakan aja kalau ngomong, tanpa didasari sanad, tanpa didasari dengan keilmuan guru. Sanad daripada guru langsung sampai nanti musalsal ila rasul. Itu bahaya. Kayak tadi Tumal Hakim itu buka-buka kitabnya ayahnya sendiri tanpa guru. Harusnya sebelum ayahnya wafat itu harusnya dia dimanfaatin. Dibaca. Kalau memang ayahnya sudah wafat, ya cari guru yang satu bidang, yaitu kedokteran. Baca-baca sendiri ternyata menemukan ayat salah apa? Titik. Harusnya itu dibacanya habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Artinya apa? Habbatus sauda, tahu kan obat habbatus sauda? Itu obat daripada segala penyakit. Itu habbatus sauda. Tapi beliau bacanya apa? Karena di situ titiknya hilang satu. Titiknya tambah satu. Nggak tahu kenapa, tapi ketika dianalisis itu Tumal Hakim katanya ayahnya ketika ngarang kitab tuh ngantuk katanya, terus tambahan titik. Ini bahayanya kalau ngaji ngantuk. Yang tadinya habbatus sauda yang harusnya ba titiknya satu, tambahan titik. Hayatus sauda artinya tuh beda banget. Habbatus sauda artinya apa? Biji atau obatan. Ketika ditambahi satu titik namanya apa? Hayah apa? Ular. Hayatus sauda ular yang warnanya hitam. Yang habbatus sauda itu artinya biji hitam. Tapi ketika ditambah satu titik aja hayatus sauda, beda titik aja, artinya udah beda jauh. Ular hitam. Akhirnya berhubung ketika baca kitab kok menemukan katanya bahwa obat segala penyakit itu adalah hayatus sauda, akhirnya cari ular hitam. Kebetulan ketemu kan, ya udah kepatok mati. Dicaplok ular kemudian mati. Itu ceritanya Tumal Hakim. Makanya apa? Ada syairnya. Jadi sampai dibikin syair, sampai dibikin apa nagoman. Gimana? Walillahi durrul qail. Yadullul umru annal kutuba tahdi. Akhafah min idrakil ulum. Wama yadril jahulu bi anna fiha wa min hayyarat aqlal fahim idza rundal uluma bi ghairi syaikhin dalal ta'anis siratil mustaqim wa tantahisul umuru 'alayka hatta takuna adalla min tumal hakim. Artinya apa? Ya dundul umru annal kutuba tahdi. Jadi ada suatu kelompok menyangka kalau kitab itu bisa menunjukkan kebenaran. Kitab yang kita baca itu bisa menunjukkan atau mengarahkan kita kepada kebenaran. Akhafah min idrakil ulum. Walaupun kitab itu dibaca oleh orang yang paham. Apa-apa. Ya tadi lanjutin akhafah min idrakil ulum. Walaupun kitab itu dibaca oleh orang yang pemahamannya tuh tajam gitu. Emang orang yang bisa baca kitab bisa mendapatkan ilmu.
Tapi wa ma yatil jahulu bi anna fiha wa midhayyarat akal fahim. Ya walaupun orang-orang bodoh, orang-orang yang belum bisa baca kitab menyangka atau meyakini bahwa di dalam kitab itu banyak permasalahan, banyak problem-problem atau masalah-masalah yang belum bisa dipahami, belum bisa dibaca, sampai membuat hayyarat akal fahim, membingungkan akal mereka orang-orang yang bodoh yang belum bisa baca kitab. Ya. Tapi idarum tan'uluma bi ghairi syaikhin. Kalau misal ente belajar ilmu bi ghairi syaikhin, tanpa apa? Tanpa guru, dolal ta'anis siratil mustaqim, yaitu menyesat atau bisa sesat. Ente bisa apa? Dolal ta'anis siratil mustaqim, ente sesat dari jalan yang lurus, siratul mustaqim. Ya enggak? Watalta bisul umuru anika hatta. Nah, jadi nanti segala urusan itu akan menjadi samar, yang membingungkan ente, hatta takuna adallna min tumal hakim. Bisa jadi nanti ente itu lebih sesat daripada tumal hakim. Ini ceritanya tumal hakim. Ya, itu pentingnya ya. Pentingnya belajar dengan guru. Nah, terus misalnya ada yang tanya, terus gimana kalau pengen lagi nganggur nih, lagi di kamar sendirian, pengen baca-baca kitab sendiri, pengen belajar sendiri, nggih monggo mboten napa-napa. Silahkan baca kitab. Tapi nanti kalau ada kejanggalan, ada keraguan, ini sih bacanya apa, ini sih artinya apa, ditanyakan sama orang yang lebih tahu, yang punya sanad. Paham? Kalau misalnya yang ditanya nggak tahu, ya tanya yang lebih tahu terus, nyambung. Jadi jangan sok pinter, jangan sok tahu, itu nggak boleh dalam agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Hati-hati ya. Banyak dalam hadis itu banyak. Ceritanya Syekh Ali As-Sabuni juga seperti itu, ketika ditanya mengenai permasalahan agama, ternyata yang tanya itu nggak paham sama sekali. Katanya air kencing itu suci. Air kencing suci, kemudian nunjukin hadisnya tuh gini-gini, gobel. Ente yang salah pemahamannya gitu. Itu kata Syekh Ali As-Sabuni, itu penafsir ahli tafsir.